Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, ketemu lagi dengan Pak Chandra. Hari ini untuk IPA kita akan mempelajari tentang pemanfaatan gaya magnet dan cara membuat magnet. Kira-kira materinya seperti apa? Tetap disimak ya. Pemanfaatan gaya magnet. Pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya: yang pertama, penunjuk arah pada kompas; yang kedua, mengambil benda-benda dari logam; yang ketiga, menghasilkan listrik; yang keempat, merapatkan dua benda; yang kelima, menggantikan roda pada kereta api maglev; dan yang keenam, mengubah energi listrik menjadi bunyi. Itulah manfaat dari gaya magnet yang dapat kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, penunjuk arah pada kompas. Magnet dapat digunakan untuk menunjukkan arah, karena kutub-kutub magnet itu selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Nah, contohnya di sini adalah kompas. Pernah melihat kompas? Tahu ya bahwa kompas itu adalah penunjuk arah. Yang kedua, mengambil benda-benda dari logam. Nah, maksudnya di sini adalah magnet dapat digunakan untuk menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Sifat magnet tersebut diterapkan pada alat pengangkut besi yang berfungsi untuk memisahkan besi ataupun baja tua dari benda-benda lainnya. Yang ketiga, menghasilkan listrik. Alat yang menggunakan magnet untuk menghasilkan listrik diantaranya ada dinamo sepeda dan generator. Perbedaan magnet pada dinamo sepeda dan generator itu apa? Nah, perbedaannya, kalau pada dinamo sepeda itu menghasilkan energi listriknya itu dalam skala kecil. Sedangkan kalau magnet pada generator itu menghasilkan energi listrik skala besar. Nah, itulah perbedaannya ya. Semoga bisa dipahami ya. Yang keempat, untuk merapatkan dua benda. Magnet dapat dimanfaatkan untuk merapatkan dua benda. Misalnya pada pintu lemari es, pintu rumah, kotak pensil, dan tas. Yang kelima, menggantikan roda pada kereta api maglev. Kereta api maglev atau magnetic levitation adalah kereta api modern yang bergerak tidak menggunakan roda, tapi menggunakan magnet. Kereta api ini bergerak melayang di atas rel yang terbuat dari magnet. Dan yang keenam adalah mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Magnet pada speaker yang terdapat di telepon, televisi, earphone, dan radio dapat mengubah sinyal getaran listrik menjadi suara yang kita dengar. Kemampuan magnet tersebut dikarenakan magnet mempunyai medan magnet. Nah, anak-anak semua, itulah 6 manfaat magnet yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, klasifikasi bahan magnet. Berdasarkan daya tarik terhadap suatu benda, magnet dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Klasifikasi magnet dapat dilihat pada daftar berikut. Yang pertama, dia magnetik, artinya bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya, emas, bismut, kayu, kertas. Yang kedua, ferromagnetik. Karakteristiknya, bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya, besi, baja, nikel. Dan yang ketiga, paramagnetik. Karakteristiknya, bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya, platina dan aluminium. Berikutnya, kita akan membahas cara membuat magnet. Nah, kira-kira cara membuat magnet itu apa saja ya? Mohon diperhatikan penjelasan berikut ini ya. Berikut adalah 3 cara membuat magnet. Yang pertama, menggosok. Yang kedua, induksi. Dan yang ketiga, elektromagnet atau elektromagnetik.
Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu menggosok. Salah satu cara termudah membuat magnet adalah dengan menggosokkan magnet tetap. Magnet tetap adalah benda yang sudah mempunyai gaya magnet. Cara membuatnya cukup sederhana, hanya dengan menggosokkan magnet tersebut pada logam seperti besi dan baja dengan arah gosokan searah. Ingat ya, harus searah. Pada peristiwa penggosokan searah tersebut, benda logam, besi ataupun baja yang tadinya netral terpengaruh medan magnet, sehingga pada permukaan logam, besi, dan baja tersebut mulai timbul gaya magnet dan mulai memiliki kutub-kutub magnet, sehingga benda tersebut dapat menarik benda-benda logam, besi, atau baja yang lainnya. Cara kedua yaitu induksi. Pembuatan magnet dengan cara ini adalah dengan mendekatkan benda ferromagnetik seperti besi dengan salah satu kutub magnet. Hal tersebut akan membuat besi mengalami sifat kemagnetan. Hanya saja, sifat kemagnetan besi tersebut hanya bersifat sementara karena ketika magnet dijauhkan dari besi, maka kemagnetan bisa akan hilang. Mengapa besi yang didekatkan dengan magnet tersebut bisa memiliki sifat magnetik? Hal tersebut dikarenakan magnet-magnet elementer yang kasat mata pada besi akan menjadi teratur ketika didekatkan dengan magnet. Setiap gaya pada magnet elementer saling menguatkan. Cara yang ketiga yaitu elektromagnet. Magnet yang dibuat dengan cara mengalirkan listrik disebut elektromagnet. Caranya dengan melilitkan kabel listrik pada besi atau baja. Kemudian, kedua ujung kabel dihubungkan pada kutub positif dan kutub negatif sumber listrik, misalnya baterai. Arus listrik dari baterai akan mengalir ke kabel listrik. Saat arus listrik mengalir, paku menjadi elektromagnet. Jika arus listrik dihentikan, maka elektromagnet akan kehilangan sifat magnetnya. Dan itulah 3 penjelasan cara membuat magnet. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari dan cara membuat magnet. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.